Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Ustadznya aja semangat banget tuh. Jangan kalah sama Ustadz. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menerima kajian yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baiklah, Ustaz, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian hadis-hadis tentang perintah untuk menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk di hadis ini ya. Al-Khamis, hadis yang kelima. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, maqala, ia mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kepadanya rahmat dan salam yang agung. Yaqulu, beliau mengatakan, la tusawwunna, sungguh kalian benar-benar meluruskan sufufakum, barisan-barisan kalian. Au la yukhalifannallahu, atau sungguh benar-benar Allah akan memperselisihkan baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat di Muslim, dan dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat yang agung alaihi, kepadanya, wasallam, dan memberi keselamatan. Merupakan kebiasaannya, yusawi sufufana, yusawi, beliau meluruskan, sufufana, barisan-barisan kita, hatta ka'annama, hatta sehingga. Ya Bu, sambil baca penerjemah nih Bu. Ya, hatta sehingga, ka'annama, seolah-olah, yusawi, ia meluruskan, biha, biha dengannya, al-qidaha, tombak, ya. Tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan barisan itu seperti meluruskan tombak, ya. Jadi tombak itu kan nggak bisa bengkok-bengkok, mesti lurus dia, nah, supaya bisa mengenai sasaran dengan baik. Kalau tombaknya bengkok-bengkok, masih susah. Ya, jadi itulah kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat dilakukan, beliau, karena imam itu adalah komandan, ya, jadi mesti diluruskan. Jadi sebelum sholat dimulai, barisan mesti diluruskan. Seperti apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskannya? Ya, Rasul mau lurus itu seluruh-seluruhnya seperti tombak yang dibikin secara lurus, ya. Hatta idza ra'a, hatta sehingga, idza ra'a, ketika beliau melihat,
anna qad aqalna, bahwa kita qad aqalna telah mengerti anhu tentangnya. Tsumma kharaja yawman. Kemudian beliau keluar pada satu hari. Faqama, lalu beliau berdiri hatta kada ayyukabbira. Sehingga hampir saja, hatta sehingga kada hampir saja. Ayyukabbira, beliau bertakbir. Fara'a rajulan, lalu beliau melihat seorang badian sadrahu, badian sadrahu, menonjolkan dadanya. Jadi dadanya itu tidak lurus begini gitu ya. Faqala, lalu beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum. Sungguh luruskanlah, benar-benar kalian luruskanlah barisan-barisan kalian, aw la yukhalifanna Allah, atau benar-benar Allah, sungguh benar-benar Allah akan memperselisihkan, memperbedakan baina wujuhikum, antara wajah-wajah kalian. Di riwayat yang lain mengatakan baina qulubikum, di antara hati kalian. Jadi lurusnya barisan di dalam sholat itu akan mempersatukan umat. Itu adalah lambang atau satu jaminan bahwa umat ini bisa bersatu, bisa lurus, bisa bekerja sama. Umat ini bisa bisa diajak berjuang bersama. Tapi kalau barisannya itu tidak lurus, itu juga menunjukkan bahwa umat tersebut adalah umat yang tidak bisa bersatu. Nah, maka Rasulullah SAW katakan, luruskan barisan. Sungguh luruskanlah barisan kalian. Kalau tidak, nanti akan Allah perselisihkan di antara hati kalian. Tuh, nggak bisa bersatu. Nah, ini adalah bagian dari sunnah yang harus dipelihara apabila kita menjadi imam. Nah, masalahnya lagi physical distancing begini ya. Ya, apanya mau diluruskan, orang panjang-panjang kayak gitu, hampir 2 meter. Ya, kalau di masjid sini di kompleks saya. Jadi kita mau katakan istawu, luruskan, namanya diluruskan, orang jauh-jauh kayak gitu. Tapi minimal ya panitianya sudah benar. Ya dikasih jarak-jarak itu mana yang jangan diisi dikasih tanda silang, yang diisi dikasih baris supaya kaki kita lurus dengan kaki saudara kita yang samping kanan samping kiri. Begitu ya. Jadi sudah ada upaya untuk meluruskan barisan dari panitia sebelum imam memperingatkan jamaah untuk meluruskan barisan. Baik, itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kata-kata la yukhalifanna, kalau dalam bahasa Arab itu ya, dalam bahasa Arab itu akan jadi urusan yang seperti ini nih. Taukid nih, lam taukid, terus nun taukid. Jadi urusan ini. Nah, ini lam taukid. Nah, ini lam taukid sama nun taukid. Nun taukid faqih. Ya, jadi sungguh benar-benar luruskanlah barisan kalian, atau sungguh benar-benar Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Itu dalam dalam satu riwayat ya, riwayat yang lain tidak begitu. Riwayat yang lain mengatakan bahwa nanti Allah akan perselisihkan di antara hati kalian. Jelas kan? Jadi lurusnya barisan itu, lurusnya barisan di dalam sholat itu dituntut. Ya, dituntut itu penting untuk mempersatukan hati. Ya, kalau kata Pak Jokowi, perasaan ini harus sama menghadapi COVID-19. Ya. Aduh, kalau ngomongin Pak Presiden jadinya ke politik terus ya. Nah, seolah-olah ekonomi itu baru hancur sekarang, hancur sebelumnya kalimat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mau meluruskan barisan itu tidak diam, ya, kayak tentara begitu, kayak tentara. Jadi beliau jalan itu, jadi di saat itu beliau jalan diperiksa itu. Nah,
Sampai akhirnya semua sahabat faham betul kalau meluruskan barisan dalam sholat itu wajib. Gitu tuh. Ya, jadi ada proses, ya, ada proses pendidikan, proses tarbiyah oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Jadi tidak langsung mereka bisa lurus gitu, tidak. Sampai akhirnya mereka cukup dikomandoi luruskan barisan, lurus mereka, rapat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling bagus itu adalah barisannya para malaikat, lurus rapat, gitu. Nah, maka ya, meskipun bukan wajib hukumnya ya, bukan wajib, sunnah itu, sunnah. Tapi mereka mengerti bahwa itu dituntut. Ya, bukan tidak wajib maka tidak diindahkan, ya tetap diindahkan karena mengikuti sunnah itu adalah tanda dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak tentara gitu, meluruskan barisan. Ya. Nah, itu juga yang hendaknya dilakukan oleh para imam, dilakukan oleh semua makmum yang ada di belakang imam untuk meluruskan barisan. Jangan sampai ada barisan yang tidak lurus. Karena itu apa? Karena nanti Allah pasti akan memperselisihkan di antara hati kita. Jadi maunya apa sih? Maunya Islam ini, maunya umat ini bersatu. Bersatu. Minimal dimulai dari sholat, ya, barisannya yang benar. Sekarang hadis yang ke-6 ya. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Musa radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, ihtaraqa baitun. Ihtaraqa, terbakar. Baitun, satu rumah. Bil Madinati, di Madinah. Ala alihi, di atas keluarganya minal laili, di satu malam. Jadi orangnya lagi tidur ya, terbakar tuh rumahnya. Falamma hudditsa, maka begitu diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim, akan keadaan mereka, qala, beliau mengatakan, inna hadhihi an-naru aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Yang melihat kenyataan bahwa satu rumah terbakar. Ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, faida nimtum fatfi'uha. Maka apabila kalian hendak tidur, fatfi'uha, fa'atfi'uha, maka padamkanlah api itu angkum dari kalian. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu kan ini cerita atau berita keadaan masyarakat dulu ya. Belum ada listrik. Ya. Jadi pakainya apa? Ya pakainya lampu. Pakainya lampu. Nggak tahu ya dulu tuh bagaimana ya. Apakah sudah ada minyak tanah? Saya belum mengerti ya. Belum mengerti. Tapi yang jelas mereka sudah ya bukan masyarakat purba ya. Bukan masyarakat purba. Karena zaman Nabi Ibrahim saja disebutkan bahwa beliau itu memberikan hidangan kepada tamu-tamunya dengan hidangan yang sangat sedap berupa anak sapi yang dipanggang dan seterusnya. Sudah ada. Nah, tapi bagaimana itu menyalakan api saat tidur di rumah itu? Tapi kalau kita lihat di sini ya, di surah Al-Waqi'ah ayat 71-72,
Surah Al-Waqi'ah. Afara'aitumun nar allati turun? Apakah kalian telah melihat api yang kalian nyalakan? Antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menumbuhkan pepohonannya atau kami yang menumbuhkannya? Ya, pastilah jawabannya Allah. Lalu Allah katakan nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ya, kami jadikan api itu untuk tadhkirah, untuk pelajaran, untuk mengingatkan. Jadi adanya api untuk mengingatkan bahwa neraka itu ada, ya, panas. Wa mata'an, dan sebagai kesenangan lil muqwin, bagi orang-orang yang berhati-hati. Ya, jadi mesti menggunakannya secara berhati-hati supaya api itu tetap berguna. Tapi tetap saja api itu apa? Api itu sebagai pengingat akan gambaran neraka. Ya, nah, api yang ada di dunia itu satu bagian dari 60 bagian dari neraka jahanam. Jadi kalau di dunia ini api dikumpulkan menjadi satu, ya, panasnya menjadi satu. Nah, itu semuanya itu sama dengan 1/6-nya saja, 1/60-nya saja dari panasnya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di hadis itu, ya, sebenarnya meskipun berbicaranya tentang api yang bisa saja membakar rumah beserta orang yang ada di dalamnya, yang sekarang sudah kita nggak pakai lagi. Ya, tapi pesan pentingnya jelas, pesan pentingnya agar kita berhati-hati. Berhati-hati menggunakan nikmat Allah. Karena api itu juga nikmat, ya. Meskipun Rasulullah SAW mengatakan inna hadhin nar aduwwun lakum fa idza nintum fa'atfi'uha ankum, gitu kan. Ya, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Jadi kalau kalian mau tidur, ya, padamkan. Simpel sekali, ya, simpel sekali. Ya, simpel sekali apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Jadi berbeda dengan yang tadi saya baca, ya, dalam surah Al-Waqi'ah. Afara'aitumun nar allati turun antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ya, api itu, apakah kalian melihat api yang kalian nyalakan itu? Nah, yang menumbuhkan pepohonannya, karena api itu kan dari pohon, ya. Itu kami atau kalian? Ya, tentu kan Allah. Tapi bukan itu yang Allah mau, bukan jawaban engkau lah yang menumbuhkannya. Bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau adalah kita memahami pernyataannya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu sebagai tadhkirah, sebagai pengingat, ya, sebagai pelajaran. Jadi bagaimana, ya, menjadikan api sebagai pelajaran? Nah, kalau kita banyak baca teks, ya, kita tahu lah, ya, manfaat-manfaat api, bahaya-bahayanya api, gitu ya. Maka Allah katakan sebagai pelajaran, wa mata'an, dan sebagai kenikmatan, ya, lil muqwin, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang dalam keadaan safar. Kata-kata muqwin itu pendek kata, ya, hadis ini pesan pentingnya adalah berhati-hati dengan api. Ya. Oh, ini dimasukkan dalam bab al-muhafadzah ala sunnati wa adabiha. Bab tentang menjaga sunnah-sunnah Rasul dan adab-adabnya. Berarti apa tuh? Ya, kalau kita di dalam rumah,
Ya kan ini Riyadhus Shalihin ditulis waktu manusia sama-sama menggunakan api untuk alat penerangannya di dalam rumah, belum listrik. Ya. Jadi ini dimasukkan hadis ini. Ya. Untuk mengingatkan apa? Sunnahnya orang tidur itu tidak menyalakan, tidak ada api yang nyala di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau ada api yang nyala, bisa saja api itu membahayakan. Gitu. Matiin saja. Nah, kita sekarang pakai listrik. Ya, mematikannya sih sebenarnya lebih baik ya. Lebih baik. Mematikannya sebenarnya lebih baik. Meskipun berbeda efeknya. Tuh, kalau pakai api, ya api terus nyala, itu kan ada karbon dioksida. Ya. Padahal di saat malam kita itu sangat membutuhkan sekali oksigen. Ya, jadi lebih baik dimatikan saja. Nah, kalau kita di kamar ya, cahaya terang sekali, itu kurang nyaman untuk kejiwaan. Bagus kalau pakai lampunya itu yang redup. Ya, yang tidak menyilaukan mata, supaya istirahat kita saat tidur itu berkualitas. Itu sama ya, orang tidur di siang bolong dalam keadaan terang sekali dengan orang yang tidur di tempat yang tidak terang, ya tempatnya gelap, akan lebih nyenyak di tempat yang gelap, lebih tenang. Nah, saya kira itu ya untuk hadis ini. Baik. As-sabi' hadis yang ke-7. Anhu dari siapa tadi ya? Anhu darinya, dari Abu Musa. Ini Abu Musa Al-Asy'ari ya. Dari Abu Musa, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi. Perhatikan ya. Ini bahasanya sudah merupakan bahasa mathal. Bahasa apa nih? Bahasa mathal, bahasa perumpamaan. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna mathala, sesungguhnya perumpamaan. Ma ba'athani Allah bihi, apa yang Allah mengutusku dengannya, perumpamaan wahyu yang Allah utus kepadaku. Allah Allah perumpamaan wahyu yang diturunkan kepadaku, yang dengannya aku diutus. Minal huda berupa hidayah wal ilmi dan ilmu. Jelas kan? Jadi wahyu itu isinya sebenarnya hidayah dan ilmu. Al-Quran, Al-Hadis yang Nabi Muhammad diutus dengan membawa Quran dan hadis ini, isinya apa? Isinya adalah hidayah dan ilmu. Nah, perumpamaan hidayah dan ilmu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawanya itu, kamatsali ghaitsin, seperti hujan yang lebat. Ghaits. Apa persamaannya? Persamaannya wahyu turun dari atas, dari langit, gitu ya. Hujan juga sama, turun dari langit. Kedua-duanya hanya bisa diturunkan oleh Allah saja. Ya. Nah, bedanya wahyu itu tidak terlihat. Kecuali setelah tertulis ya. Tertulis, dihafal. Wahyu waktu turun itu tidak terlihat. Karena itu barang yang gaib. Apa sih maksudnya? Maksudnya seperti misalnya hadis tentang surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu 1 juz lebih. Itu satu-satunya surat yang panjang. 165 ayat. Satu-satunya surat yang panjang yang diturunkan sekaligus dari ayat 1 sampai 165.
1 juz lebih, bayangin ya. 1 juz lebih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan surah Al-An'am itu diturunkan oleh Allah, dikawal oleh 70.000 malaikat. Lihat tuh, saking agungnya tuh surat. Tidak ada satupun jin yang dapat menyentuh. Yang bisa menyentuhnya hanya para malaikat yang disucikan. Itu tuh yang dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan oleh Allah. Bukan Quran yang tertulis begini ya. Kalau sekarang sih Quran yang ini sih orang kafir juga bisa menyentuhnya, bahkan mereka memproduksinya ya. Tuh, maksudnya wahyu waktu diturunkannya itu. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya wahyu waktu diturunkan itu ya tidak terlihat. Tapi hujan diturunkan terlihat. Nah, maka diperumpamakan wahyu yang tidak terlihat itu dengan yang terlihat untuk mendekatkan pemahaman. Gitu ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, nih wahyu itu isinya adalah hidayah, isinya adalah ilmu. Nah, wahyu yang isinya hidayah dan ilmu yang Allah turunkan dari langit itu seperti hujan yang sama-sama Allah turunkan dari langit juga. Nah, hujan asaba ardon. Hujan itu asaba ardon, menimpa bumi. Tuh. Kalau wahyu menimpa apa? Turunnya kemana? Turunnya ke hati. Jadi kalau hujan itu menyuburkan bumi, nah, maka wahyu itu akan menyuburkan hati. Gitu ya, persamaan-persamaannya dalam perumpamaan ini. Fakanat, maka adalah minha, di antara bumi itu ta'ifatun thayyibatun, satu kelas bumi yang bagus, kelas tanah yang bagus. Mana tanah yang bagus? Tanah yang bagus itu qabilatil ma'a, menerima air, fa'ambatal kala'a, lalu ia menumbuhkan al-kala, pepohonan, wal ushbal kathir, dan al-kala itu sebenarnya rumput ya, ushb juga rumput, wal ushbal kathir, dan rumputan yang banyak. Jadi ada tanah yang tertimpa hujan, dituruni hujan, itu dia ambil air, ya, dia pegang airnya dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, itu yang subur tuh ya, tanah subur kayak gitu. Hati juga begitu ya, kalau dia terkena wahyu, hati yang bagus, wahyu itu diterima di hati, disimpan di hati. Di situ tuh pentingnya menghafal Al-Quran, pentingnya Al-Quran ada di hati. Aduh, ngafal Quran gak hafal nih gimana ya? Minimal dibaca terus-menerus. Ya, istiqomah, sehari 1 halaman, sehari 2 halaman gitu. Ya, supaya hati ini subur. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin hati ini subur, semakin hati ini kuat, semakin hati ini segar, sehat. Gitu. Jadi nggak usah ikut seminar-seminar supaya hati jadi tenang. Cukup tuh Quran ya untuk jadi penenang. Wa kana minha, dan ada lagi di antara tanah itu ajadibu, tanah yang tidak subur. Amsakatil ma'a, tapi ia bisa menyimpan air, bisa menahan air. Fanafa'allahu bihan nasa, maka Allah memberikan manfaat dengan tanah yang tidak subur itu kepada manusia. Fasharibu minha, lalu mereka minum darinya. Wasaqau, dan mereka mengairi, wazara'u, dan mereka menanam dengan air tadi. Ya. Mengenai tanah yang dia bisa menyerap air.
Nah, lalu airnya keluar menjadi mata air. Kayak gitu. Nah, orang dapatkan Al-Quran, dapatkan Al-Hadis, ya tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ya, tapi dia bisa, hadis itu dia bisa salurkan lagi. Itu namanya ahli hadis. Tuh, kalau yang pertama itu ahli fikih. Dapatkan hadis, dapatkan wahyu, dapatkan Quran, dapatkan hadis, dia peras itu menjadi tanaman. Jadi tidak mandul, berbuah. Ya, berbuah subur. Ya. Melahirkan banyak tanaman. Ya, menumbuhkan banyak tumbuhan dan memberikan banyak manfaat. Ada lagi yang dikasih Quran, hafal dia. Tapi tidak bisa memeras dari Al-Quran itu ilmu-ilmu seperti ahli fikih. Tapi dia hafal. Dapatkan hadis, dia hafal banyak. Tapi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Tapi dia berikan tuh hadis itu. Ini hadisnya, ini hadisnya, ini hadisnya. Ya, itu namanya ahli hadis. Seperti yang kemarin ya, malam kemarin ya. Saya ceritakan 2 orang alim Saudi dan dari Mesir ya. Ditanya tentang bagaimana pengalamanmu belajar dari 3 ulama besar itu. Terus dia katakan, saya belajar dari Albani, belajar hadis, saya dapatkan hadis. Ini hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya mungkar dan seterusnya. Belajar dari Syekh Albani. Saya belajar kepada Syekh bin Baz, saya dapatkan hadis, saya dapatkan fiqih. Lihat. Tuh, begitu saya belajar kepada Syekh Utsaimin, saya dapatkan hadis, dapatkan fiqih, dapatkan akidah. Tuh, lihat tuh. Ya. Jadi kealimannya berbeda-beda. Ya. Nah, perumpamaan orang yang mendapatkan wahyu, lalu dia simpan, lalu dia ajarkan, itu seperti hujan yang mengenai tanah yang tandus, tapi bisa menyimpan air. Nanti airnya dialirkan lagi. Gitu. Untuk minum, untuk mengairi tanam-tanaman sawah, dan untuk menanam tanaman-tanaman selain. Baik, itu yang kedua ya. Yang kedua apa? Yang ajadib. Ajadib itu tandus. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Dan hujan itu menimpa kelas tanah yang lain. Innama hiya qi'an. Ya. Tidak lain dan tidak bukan, tanah itu adalah tanah yang qi'an. Tanah yang qi'an itu apa ya bahasa kitanya? Apa ya bahasanya? La tumsiku ma'an, tidak dapat menyimpan air, wala tumbitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu namanya qi'an tuh. Nah, apa bahasa kitanya? Fadzanika mithlu man faquha fi dinillah. Nah, ini ada nih. Maka itulah mathalu man faquha fi dinillah. Perumpamaan orang yang memahami agama Allah secara mendalam. Yang pertama tuh, ya kena hujan, dapat wahyu, terus dia ungkapkan penafsirannya. Dia ungkapkan ini hukum-hukumnya dari ayat-ayat ini. Ini pesan-pesan pentingnya. Itu seperti hujan yang menimpa tanah yang subur. Tanah yang bagus. Ya. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bi, dan Allah memberikan wa nafa'ahu, dan memberikan manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utus dengannya itu. Fa'alima, maka dia tahu, wa'allama, dan mengajarkan. Tuh, di ayatnya seperti ini, terus diajarkan seperti tadi ya.
terkena air hujan, lalu dia menumbuhkan tanam-tanaman. Dapat wahyu, dapat Quran, dapat ayat, dapat hadis, lalu dia terangkan, lalu dia ajar. Dia mengetahui dan dia ajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang sama sekali wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, ya. Perumpamaan orang yang dengan wahyu itu tidak mengangkat dia sama sekali. Walam yaqbalu hudallah, dan tidak menerima hidayah Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Nah, kenapa nih hadis ini dimasukkan dalam bab al-muhafadzatu ala sunnati wa akad nikah kan ra entuk akeh. Ayo kapan lho, Mbak? Kok nek nganu ngadake aku mbok jolali lho ya jare Mbak Nani, Mbak iki pada itu kabeh. Sampai Pak ada yang ngobrol. Ya. Jadi hadis tentang perumpamaan wahyu yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang Rasul bagi tiga, ya. Nah, Rasulullah Alaihi Wasallam bagi tiga. Jadi wahyu itu seperti hujan yang turun. Terus hujan itu menimpa beberapa model tanah. Ada yang menimpa model tanah yang subur, ya, ditimpa air, terus menumbuhkan tanam-tanaman. Rumput-rumput, tanaman-tanaman. Ada yang tanah yang kena air, ditimpa air tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Tapi dia menyerap air dan air itu ia alirkan. Nah, dua-duanya ini memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Nah, itu dua-duanya itu. Yang pertama perumpamaan orang yang memahami agama secara mendalam. Dia paham teks-teks Quran ini arahnya kemana, pesannya kemana. Yang kedua, orang yang ahli, orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak memahami seperti yang pertama. Dia bisa ajarkan di ayatnya, ini hadisnya, hafal dia. Kalau ditanya mana dasarnya bahwa orang yang baik itu adalah orang yang memahami agama. Terus dia katakan, ini hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din, hafal. Tapi kalau ditanya, ini hadis ini kemana tujuannya? Dia akan berpikir, aduh saya nggak ngerti. Nah, seperti tadi, ya. Begitu. Nah, ada orang yang ada tanah yang ditimpa oleh air hujan, dituruni hujan, menyimpan air tidak, tanah yang benar-benar tandus itu, ya, tandus tidak subur, menyimpan air tidak, menumbuhkan tanaman juga tidak. Oh, itu perumpamaan orang yang hatinya tidak mau menerima hidayah. Nah, sekarang untuk kita tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima ilmu. Nah, itulah yang disebut sombong. Ya, datang si ilmu sama kepada dia, tapi dia tidak mau menerima. Jadi apa nih pesan pentingnya? Pesan pentingnya kepada kita adalah jadilah orang yang memahami agama. Jadilah orang yang mempelajari wahyu Allah. Kenapa? Dengan mempelajari wahyu Allah, kita akan bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kita akan bisa menjaga adab-adab dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mempelajari mana bisa? Gitu, ya. Jadi salah satu cara untuk menjaga, untuk memelihara sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya adalah dengan mempelajari Quran, mempelajari hadis, ya, untuk difahami dan untuk dihafal. Bagus kan? Kalau dia menerima air dan bisa mengalirkannya dan bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Bagus kan seperti itu?
Nah, jadilah orang yang seperti itu ya. Orang yang hafal teks, memahaminya dan bisa melaksanakannya dan bisa mengamalkannya, bisa mengajarkannya kepada orang lain. Begitu. Karena itu bagian dari sunnah Rasul. Mengajar wahyu, mengajarkan wahyu itu adalah bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghafal wahyu bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang harus kita jaga, kita pelihara. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah setengah jam. Ya, silakan Bu Nini, barangkali ada yang mau tanya. Yuk, yang mau bertanya. Ya, waktunya masih setengah jam ya, masih banyak. Masih Silakan. lama. Kalau tidak, saya akan bacakan lanjutannya. Ini Ustadz ada yang dari YouTube. Ya, silakan. Saya bacain ya. Dari Pak Sukrons. Assalamualaikum Ustadz. Lebih penting mana belajar tajwid dahulu atau belajar tafsirnya? Ya. Jadi begini ya. Kita ini kan orang-orang yang sudah pada dewasa, sudah pada tua. Ya. Baca Quran masih berantakan. Ya. Terus kita belajar tajwid dulu atau belajar tafsirnya? Ya paralel aja kalimat. Ya sambil belajar baca Quran, sambil mempelajari pesan-pesannya, gitu nggak? Ya paralel aja bareng-bareng. Gitu nggak? Sambil belajar. Pokoknya apa saja yang mendukung kita, mendorong kita untuk bisa memahami Al-Quran secara baik, kita kejar. Ya memang urutan-urutannya, ya belajar baca dulu. Nah, tapi kan sudah belajar baca, bacanya sudah benar, dicari tahu apa nih maknanya, tafsirnya seperti apa. Terus bagaimana kita bisa melaksanakannya, ya, prakteknya seperti apa. Saya kira itu ya, paralel aja Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz ada ya. Pak Muhammad Salihin. Tanya kira-kira apa ya alasan Allah menurunkan surah Al-An'am 165 ayat sekaligus. Lalu butuh berapa lama menyampaikannya ke umat? Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya diturunkan ayat 165 ayat sekaligus itu, ya langsung hafal saja. Setelah hafal, setelah selesai wahyu diturunkan kepadanya, lalu Rasul panggil ya penulis-penulis wahyu itu, sekretaris-sekretarisnya untuk menulis apa yang Rasul diktekan kepada mereka. Nah, saat sudah turun itu, sahabat-sahabat berebut untuk menghafalnya. Bagaimana caranya? Sahabat-sahabat itu menghafal Al-Quran dengan metode yang sama. Apa katanya? Dulu kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu 10 ayat. Kalau baca sudah benar, sudah faham, sudah hafal, sudah bisa mempraktekannya, kita tambah lagi 10 ayat. Baca benar, faham, hafal, mempraktekkan, kita tambah lagi 10 ayat. Jadi dibagi saja 165 dibagi 10. Ya. Sampai secara keseluruhannya tuh. Begitu. Ya, kalau kita lihat misalnya Umar bin Khattab itu 13 tahun dia hafal Quran. Menghafal 13 tahun. Tuh, Ibnu Umar anaknya 9 tahun. Ya, begitu hafal Al-Quran langsung sembelih onta tuh mereka. Ya. Amatan. Gitu. Tapi apa alasan Allah menurunkan surah Al-An'am 165 ayat sekaligus? Ya. Pertanyaan ini harusnya ya ditanyakan kepada yang menurunkan.
Nggak tahu saya alasannya ya. Tapi kalau dilihat dari isinya, Bapak lihat ya, isinya surah Al-An'am nih. Saya akan buka. Maksudnya dilihat dari strukturnya, itu pertanyaan Pak Muhammad Solehin akan minimal terjawab dari struktur surah Al-An'am itu. Al-An'am 165 ayat. Wah, luar biasa ini. Jadi bagaimana dikatakan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin bahasa seperti rapi seperti ini. Lihat ya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Waduh. Ya, di pertama ini berbicara tentang bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Terus yang berikutnya adalah yang nggak bisa secara garis besar ini mah, nggak bisa. Ini rinci sekali, satu ayat saja bisa panjang ditafsirkannya. Nah, ayat yang kedua berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Ya, ini saja membahas manusia diciptakan dari tin, ya, tin, tanah liat. Itu kan membutuhkan pembuktian. Mana buktinya manusia diciptakan dari tanah liat? Gitu nggak? Bisa nggak kita membuktikannya? Ya, lihat saja kandungan-kandungan tanah itu apa saja, kandungan-kandungan manusia itu apa saja, kandungan kimiawinya itu. Jadi kandungan kimiawi yang ada dalam manusia ada di dalam tanah. Ya, ada kapur, aduh pengapuran, itu dia tuh. Ya memang dari tanah. Ya bagaimana tidak dari tanah? Nah, kalau sperma ya minimal dari saripati tanah lah. Orang makanannya dari tanah kok. Ya. Kemudian summa qadha ajala wa ajalun musamman indahu. Ya, kemudian Allah putuskan ajalnya, batas waktu dia hidup di dunia. Kemudian kata Allah, antum tantarun, kemudian kalian ragu gitu, nggak mau beriman. Aneh manusia itu. Ya. Dan seterusnya ini kalau dipelajari dahsyat nih surah Al-An'am ya. Ya, nggak bisa diterangkan sebentar kalau dari strukturnya saja. Ya. Isinya baru mendengar pagi ini bahwa itu diturunkan sekaligus Ustaz. Alhamdulillah baru. Ya, dahsyat Pak ya. Iya. Dahsyat sekali. Surah Al-An'am Bapak bisa pelajari ayat per ayat. Aduh, dahsyat. Dahsyat kalau dilihat dari sisi tafsirnya, dahsyat luar biasa. Ya, isinya semuanya tentang iman. Isinya mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Ya, untuk tidak bersombong karena manusia diciptakan dari apa. Ya, isinya hidayah sama ilmu. Isinya hidayah sama ilmu. Ya, kalau orang kafir bahkan mengatakan kenapa Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus saja kalau itu memang wahyu dari Allah. Kita sih cukup ya, surah Al-An'am diturunkan sekaligus saja juga ya, sebagai satu hal yang bisa menjadikan kita beriman sangat ya kepada Quran. Saya kira itu. Syukron. Alhamdulillah Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz, saya bukan bertanya, cuma mau ini sedang bertanya dengan diri sendiri. Tadi kan ada kriteria 3 orang yang menerima wahyu ataupun air itu. Yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa. Rasanya kalau yang seperti 1 juga, aduh jauh banget. Yang kedua juga. Yang ketiga ya jangan. Ya, tapi tadi Ustadz sudah bilang kalau ya kita tetap belajar gitu-gitu ya Ustadz, cukup begitu ya. Ya. Ya, kalau kita menerima wahyu, menerima pelajaran dari Al-Quran, ya,
Menerima pelajaran itu seperti kita menerima air hujan. Ya, seperti tanah yang menerima air hujan. Nah, kapan kita bisa melaksanakannya? Itu namanya kita paham. Ya, kita memahaminya. Ya. Oh, ini sebenarnya gini ya. Kan tafsir itu ada 4 macam, ya Bu? Iya, iya, Ustaz. Jadi tafsir itu ada 4 macam. Satu ya. Satu, tafsir yang hanya Allah saja yang memahaminya. Ya, hanya Allah. Nah, seperti apa tuh? Seperti misalnya tentang hanya Allah yang tahu ya, tentang ruh, Allah saja yang tahu. Terus tafsirnya alif lam mim dan seterusnya, Allah saja yang tahu. Nah, terus yang kedua, tafsir yang hanya suku tertentu saja yang paham. Tapi ini akhirnya difahami oleh semua suku, bahkan oleh semua bangsa, ya, ketika sudah menjadi disiplin ilmu tafsir. Misalnya Umar bin Khattab ditanya wa fakihatan wa abba. Ditanya, Umar ini apa tuh abba itu? Orang Quraisy nggak ngerti. Kalau fakih kan buah-buahan, abba itu apa? Umar tuh nggak tahu, nggak ngerti. Padahal itu diturunkan dengan bahasa Quraisy, Al-Quran. Nah, sampai pada satu ketika Umar melakukan perjalanan, melihat ada ibu-ibu memanggil anaknya, wahai anakku, ambillah abba gitu. Ambil abba, yang ternyata yang diambil adalah rumput. Baru tahu kalau abba itu artinya rumput. Ya, gitu ya. Akhirnya yang dulu diketahui hanya oleh sebagian suku saja diketahui oleh kita semua. Terus yang ketiga, tafsir yang hanya orang alim saja. Hanya orang berilmu. Misalnya tentang astronomi. Al-Quran berbicara banyak tentang bintang, tentang astronomi banyak sekali. Nah, itu yang memahami hitungan-hitungannya, memahami aturan-aturannya, maksud-maksudnya hanya orang yang belajar astronomi. Kalau enggak paham. Kalau enggak paham. Tuh, maka kalau ada ayat-ayat tentang bintang, tentang planet, ya, ditafsirkan oleh ulama-ulama klasik, itu berbeda dengan ilmu pengetahuan modern karena mereka tidak nyandak ilmunya. Nggak nyandak. Misalnya ya, ayat yang mengatakan fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, maka sungguh aku bersumpah dengan khunnas. Khunnas itu apa? Bintang. Dari kata khonasa artinya bersembunyi. Lalu ditafsirkan apa? Bintang. Yang khunnas itu bintang yang kalau siang bersembunyi, kalau malam terlihat. Padahal ya yang disebut khunnas itu setan. Min syarril waswasil khunnas. Khunnas itu bersembunyi dan tidak terlihat. Baik siang maupun malam. Kalau terlihat berarti bukan khunnas dong. Tuh. Akhirnya yang mengetahui siapa? Mengetahui orang-orang sekarang. Oh, ini bintang khunnas, al-jawari yang larinya kencang, al-kunnas yang menyapu. Yang menyapu, kunnas itu dari kata kanasa, kanis menyapu, kunnas yang menyapu dengan sangat dahsyat sekali, menyapu barang-barang sekitarnya. Tuh, bintang apa yang tidak terlihat? Tapi kerjanya bisa terlihat. Kerjanya menyapu, membersihkan barang-barang sekitarnya. Maka diketahui itu adalah black holes. Ya. Sebenarnya yang disebut lubang hitam itu ada di kisaran 2,5 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi. Paling banyak ya. Nggak terlihat barangnya, tapi itu bintang yang akan mati. Yang memiliki gaya gravitasi yang sangat besar sekali, yang bisa menghancurkan semua barang yang cahayanya sampai kepada dia. Lalu ditelan, disapu. Nah, itu ya. Hanya orang-orang berilmu saja yang mengetahui. Bapak suka baca bukunya itu ya, bukunya Stephen Hawking. Stephen Hawking itu dia katakan, andaikan radiasi
bintang itu sampai ke alat saya akan langsung bisa mengukur berapa besarannya, berapa volumenya. Nah, seperti itu tuh orang berilmu ya, fisika baru ya. Nah, yang keempat adalah tafsir yang orang awam harus tahu. Nah, ini kita nih Bu. Ya, ini kita nih orang awam harus tahu. Tafsir apa itu? Tafsir tentang halal haram. Harus tahu. Tafsir tentang iman. Harus tahu. Oh, ini halal, ini haram. Kalau yang halal gampang, semuanya halal. Yang haram nggak banyak, dikit aja. Ya, dari makanan bisa dihitung. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang haram, diharamkan itu dari makanan apa saja? Bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang dipersembahkan bukan karena Allah. 4 saja dari makanan. Dari minuman, semua yang memabukkan diharamkan. Gitu ya. Nah, terus apa lagi? Dari misalnya cara mencari nafkah, menipu, riba, judi, ya bisa dihitung, selainnya boleh. Yang haram nggak banyak. Dari pergaulan, ya gampang, perzinaan nggak boleh. Ya, kan boleh menikah, ada gantinya. Nah, ini orang awam harus tahu nih kayak gini. Nah, apabila kita mempelajari ayat-ayat halal dan haram, kita mengerti, ya, kita memahami dan bisa melaksanakannya, maka kita masuk pada golongan yang pertama. Ya, kita tangkap ilmunya, kita bisa melaksanakannya, kita bisa mengajarkannya. Nah, itu dia golongan orang pertama. Ya, meskipun kita awal. Baik, Ustaz. Saya kira itu, Ibu ya. Ya, baik Ustaz. Ada titik terang lah buat kita. Kirain harus seperti Ustadz nih yang pertama. Ya kan tidak. Jadi kita ini seperti tanah yang ya, seperti hujan itu kan tidak menimpa semua tanah kan, Bu. Ya kan. Maksudnya tidak semua tanah itu menerima hujan secara keseluruhan. Misalnya tanah 1 meter, ya dia dapatnya hujan yang untuk 1 meter itu kan. Iya. Ya, gitu kan. Ya, syukran Ustaz. Ya, kita terus saja belajar ya supaya hati kita sehat, hati kita subur, gitu kan. Nah, jadi kenapa sih Al-Quran itu, wahyu itu diperumpamakan sebagai hujan? Nah, seperti hujan, ya karena dia fungsinya sama sih. Itu menyuburkan tanah, wahyu menyuburkan hati. Fungsinya itu sama. Itu ya, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya, masih ada 10 menit. Waduh, Bu Nini udah nggak ada yang bertanya nih. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ada di chat tuh. Oh ya? Ya. Ada perdebatan tentang bentuk bumi itu bagaimana? Bulat atau datar? Dalam Al-Quran disebutkan datar. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ya. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa bumi itu datar. Ya. Dari mana tahu? Dari penafsirannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas ini adalah Imamul Mufassirin. Pemimpinnya ahli tafsir. Dari dulu sampai hari kiamat. Ya. Ibnu Abbas ini orang yang kepalanya 3 kali didoakan oleh Rasul SAW. Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia pemahaman agama secara mendalam dan ajari dia menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu menafsirkan wal qamari wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan apa yang tahaha, yang Allah hamparkan bumi itu. Apa sih?
Ibnu Abbas katakan bumi ini dihamparkan oleh Allah. Tapi taha itu dari tahiyah, tahiyah bermakna bayda. Tahiyah itu artinya adalah telur. Jadi menurut Ibnu Abbas itu bulat seperti telur. Bulatnya seperti telur. Kenapa dipakai taha itu? Karena untuk memberi pesan bahwa bumi ini dihamparkan dalam bentuk seperti telur. Gitu ya. Seperti misalnya wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila tala. Tala itu artinya apa itu? Tala itu artinya mengikuti. Dan demi bulan apabila mengikuti. Nah, di sana ada kata tala yang artinya membaca dan mengikuti. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Dari tala yatlu. Ya, bacalah dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu berupa Alkitab. Ya, di kata utlu ini, kenapa pakai utlu bukan iqra? Untuk memberikan pesan bahwa Al-Quran itu jangan sekedar dibaca, tapi diikuti juga. Nah, tadi ya, kenapa pakainya tahaha? Untuk mengisyaratkan bahwa bumi ini dihamparkan, tapi bukan berarti datar. Ya. Dia terlihat datar oleh kita karena kita kecil, tapi bumi itu tahiyah, ya bulat seperti telur, gitu ya. Tuh, maka dalam konsensus ulama Islam atau dalam ijma' ulama, sepakat semua ulama, tidak ada yang berbeda faham dalam ulama Islam itu bahwa bumi itu bulat sejak dulu. Nah, kalau ada yang mengatakan bumi itu datar, memang ada kitabnya yang mengatakan bumi itu datar ya, yaitu Bible. Ya, Bible mengatakan bumi itu datar. Maka ketika Galilei mengatakan bumi itu bulat, dibakar Galilei oleh gereja itu. Dibakar. Kenapa? Karena mengatakan bumi itu bulat. Karena bertentangan dengan pendapat gereja. Gitu ya. Nah, Stephen Hawking dipanggil oleh gereja, ditanya tentang pendapat Galilei. Apa jawabnya? Jawabnya sangat matematis sekali. Satu jawaban yang orang awam tidak memahaminya karena itu matematis. Kenapa? Stephen Hawking mengatakan saya khawatir di Galileikan. Khawatir dibakar juga oleh gereja. Kalau saya mengatakan bumi itu bulat. Gitu ya. Coba buka deh buku-bukunya Stephen Hawking itu, dia bikin gambar planet-planet itu seperti apa. Gambar 3 dimensi. Saya kira itu ya. Ustaz bertanya. Ini sebentar Bu ya. Oh. Bagaimana ilmu belum bisa mentransferkan ke orang lain karena pengetahuan kami terbatas. Belum bisa jadi garis besar hadits itu memberikan manfaat. Ya, kita kan belajar ya. Kita kan belajar. Katanya gini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Nah, sekarang kita sedang mempelajari, itu sudah masuk sebaik-baik manusia. Kalau kita mempelajari lalu kita mengajarkannya akan lebih baik lagi. Ya, kita lagi belajar ya, termasuk orang yang baik lah. Ya, Bu ya, Bu Is. Tenang aja, Bu Is. Kalem aja. Pak Ustadz mengatakan ada orang yang tidak mau menerima hidayah. Maksudnya orang yang bagaimana? Orang yang tidak mau menerima hidayah itu misalnya ya, berimanlah kepada Allah. Dia katakan nggak ada Tuhan. Nggak, itu namanya nggak menerima hidayah. Itu. Macam-macam orang-orang yang mengusulkan undang-undang HIP itu nggak mau menerima hidayah itu.
Maunya dia mengeliminir Pancasila, ketuhanan itu. Itu samanya itu. Ya, untuk contoh yang sederhana menurut saya. Al-Quran katakan, dirikanlah sholat. Dia katakan, kita sudah zikir. Yang penting kita berzikir. Al-Quran mengatakan apa? Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, terus segolongan manusia mengatakan, oke, kita jam 1 bangun. Jam 1 bangun, kita ambil wudhu, kita zikir dari mulai bangun sampai subuh zikir, baca qul huwallahu ahad, terus zikir dia. Terus apa? Kita sudah zikir, maka kita tidak perlu sholat. Kan dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Kita sudah zikir, jadi kita tidak perlu sholat. Oke. Tuh, orang ini adalah orang yang tidak mau menerima hidayah. Hidayahnya apa? Dirikanlah sholat. Itu perintah. Oh ya. Dirikanlah sholat itu perintah. Perintah itu apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asalnya perintah adalah menunjukkan wajib. Oh, lalu dia katakan enggak. Yang penting kan zikirnya, bukan sholatnya. Jadi sholat itu adalah cara untuk zikir kepada Allah. Kita sudah zikir, nggak perlu sholat. Nah, itu macam orang yang tidak mau menerima hidayah karena kesombongan logikanya. Contoh aja, Bu ya. Contoh aja. Ya, logika ini kerap kali yang menyesatkan manusia. Ya, dulu orang-orang kafir mengatakan, kita ya diajak untuk menyembah satu Tuhan. Ini kita menyembah 360 Tuhan saja kita masih sengsara. Ini Muhammad yang ngaco ini. Gitu ya, logika. Ya, logika yang sesat. Sekarang urusan ruh dan yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Tapi bagaimana dengan indigo yang bisa melihat jin dan sebagainya? Jangan percaya aja. Jangan percaya saja. Orang kalau bisa melihat jin berarti dia sedang kesurupan. Ya, dia sedang kesurupan. Jadi orang kalau mengklaim bisa melihat jin, itu berarti dia sedang kesurupan. Itu perlu diruqyah, satu ya. Terus yang kedua, kalau dia katakan saya tidak perlu diruqyah, saya tidak kesurupan. Nah, orang mengklaim melihat yang gaib itu kufur, kafir. Kok bisa begitu? Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man idda'a ilmal ghaibi faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka ia telah ingkar kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Allah mengatakan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah mengetahui yang gaib, maka Allah tidak menampakkan yang gaib itu kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Ya, kecuali orang yang Allah ridhai dari utusannya. Nah, karena sesungguhnya berjalan di depan dia, di belakang dia, itu pengintaian atau penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di belakang dia diperlihatkan oleh Allah. Nah, itu bagian dari wahyu kepada Rasulnya. Begitu ya. Enggak tahu yang gaib orang indigo. Tahu kan yang suka ada acara di TV itu siapa namanya? Yang laki-laki itu, anak muda. Bu, kok nggak ada yang tahu? Saya pernah melihat kayaknya di YouTube itu. Siapa namanya? Yang suka tebak-tebak itu, di rumah kamu ada jin, di rumah kamu ada kuntilanak, terus digambar-gambar. Ada di acara TV itu, apa tuh? Siapa tuh namanya? Yang sekarang terkena narkoba, yang tertipu oleh sopirnya sendiri 300 juta. Ada nggak bisa unmute nih.
Kita buka aja Pak Fahri. Yoi. Nah, Iya, iya, Udah iya. jam 6:30 lah. iya, kita buka aja. Monggo, monggo. Silakan yang mau bertanya di unmute. Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan Ibu. Kalau berkurban itu lebih afdol kambing atau sapi? Ya, Ibu korban sendirian. Utuh, ya sapi lebih bagus lah daripada kambing. Tapi Anda lihat ada di suatu ceramah lebih afdol kambing karena kan dia satu nyawa dibanding dengan yang sapi gitu. Itu gimana itu Ustaz? Ini kan sebenarnya bahasanya sudah lewat Bu ya. Bahasanya sudah lewat. Gini ya. Kita kan bicara tentang mana yang afdol ya. Nah, bahasanya sudah lewat. Jadi kalau kita mau korban secara utuh ya, maksudnya tidak patungan secara utuh, pasti yang lebih afdol pertama unta. Terus yang kedua sapi. Yang ketiga baru kambing. Oke. Sekarang korbannya patungan. Kalau lah unta nggak usah dihitung ya. Patungan sapi 7 orang nih. Berapa harganya? Sapi itu 15 juta. Nah, harganya 15 juta. Ya, Bu. Sementara kambing dia tidak patungan satu orang. Ini patungan 7 orang nih. Patungan 7 orang. Kambing nih dia beli harga 4 juta. Oke, Bu. Ya pasti bagusan kambing lah. 15 juta dibagi 7 orang berapa? Ya kan? 2 juta sekian. Ya, 2.200.000, 2.100.000 sekian ya. Kalau ini 4 juta. Jadi satu kambing setara dengan 2 orang yang patungan di sapi. Gitu deh, Bu. Kan biasanya ketahuan yang 4 juta ini berapa kilo dagingnya. Tuh, yang sapi ini berapa kilo berat dagingnya gitu. Saya kira itu ya. Dilihat saja. Kalau utuh ya ini urutan-urutannya. Tapi kalau patungan dilihat dari harga, dilihat dari bagusnya hewan korban. Gitu ya. Jadi sekarang bukan lagi masalahnya kambing atau sapi. Ini kan sudah patungan. Tadi saya tanya sudah dijawab sama Pak Muhammad Solihin ya, Roy Kiyoshi. Iya. Ya. Itu orang percaya sama dia nggak benar ya, jangan percaya. Ada lagi tuh yang saya perintahkan kepada para malaikat untuk, yang seperti itu juga bersombong tuh ya. Siapa tuh namanya tuh? Nah, sayang nih saya nggak buka TV, saya di rumah nggak ada TV. Gimana kalau mau tinggal cetek-cetek aja pakai First Media kan? Ya. Sudah nggak lihat TV lagi. Ustaz. Ya. Jazakumullah Ustaz. Baik aku. Udah Bu Nini ini udah jam 6:30. Enough. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sebentar saya cek ke YouTube Ustaz. Mungkin masih ada yang sudah kita cek. Baiklah. Sebentar pesawat mulai. Oke, Bu Nini. Iya, tadi pesawat lewat berisik. Ya, baiklah teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahkan dulu. Disimpan ya pertanyaannya untuk yang berikutnya. Mudah-mudahan
kita berikan waktu, ataupun bisa tulis di WA grup ya, bisa nanti Ustadz menjawab di situ, insya Allah. Ya, Ustadz terima kasih banyak ya, Sama-sama. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di kelas ini, Masya Allah, sampai 33 orang masih tetap bercokol di sini. Dan juga diusir. Ya, alhamdulillah kita silaturahim luar biasa ya. Silaturahim yang bermanfaat ya kan? Harus istiqomah. Ya, silaturahim yang bermanfaat ini. Iya, mudah-mudahan kita semua menjadi selalu menjalin silaturahim seperti ini, dan kita tetap istiqomah ya. Amin. Ya, baiklah, kita tutup kajian ini dengan ucapan Terima kasih Pak Ustadz, Pak Fahri, Bu Nini. Sama-sama. Semoga sehat semua. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Nini. Dadah Bu Nini, Pak Fahri. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Terima kasih Bu Nini, Pak Fahri.